Halo semuanya, kembali lagi pada mata pelajaran praktikum akuntansi. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah jurnal penyesuaian untuk perusahaan dagang. Sebelum menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang, kita memerlukan data sumber, yakni neraca saldo. Berikut merupakan neraca saldo dari PD Jaya Abadi periode Desember 2020. Dan di sebelahnya, terdapat soal atau data penyesuaian. Ada 8 kejadian yang memerlukan jurnal penyesuaian. Lalu, gimana sih cara mengerjakan soal tersebut? Simak video selengkapnya ya. Langkah awal menyusun jurnal penyesuaian ialah menulis judul perusahaan terlebih dahulu. Kemudian membuat kolom yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Setelah itu, pada kolom tanggal kita isi periodenya. 31 bulan Desember tahun 2020. Kenapa tanggal 31? Karena jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Baik, kita langsung masuk pada data penyesuaian yang pertama, yaitu nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2020 sebesar 10 juta. Dari sini kita ketahui bahwa nilai persediaan barang dagang akhirnya yaitu 10 juta. Kita tampilkan dulu neraca saldo untuk melihat persediaan barang dagang awal. Nah, di dalam neraca saldo, jumlah persediaan barang dagang sebelumnya sebesar 7.500.000. Sedangkan pada akhir periode tercatat sebesar 10 juta. Maka, kita perlu menghilangkan persediaan barang dagang awal yang ada di neraca saldo, lalu memunculkan kembali persediaan barang dagang akhir yang terdapat pada soal. Mengapa dilakukan hal tersebut? Karena kalau tidak dihapus, maka jumlah persediaan barang dagang awal itu akan muncul terus pada worksheet atau neraca lajur. Oleh karena itu, kita hapus persediaan barang dagang awal dengan menutupnya pada akun ikhtisar laba rugi. Pada transaksi ini dibuat 2 jurnal. Yang pertama yaitu dengan cara menghapus rekening barang dagang awal. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 7.500.000 pada persediaan barang dagang sebesar 7.500.000. Persediaan barang dagang di kredit supaya tidak muncul lagi pada worksheet. Kemudian jurnal yang kedua yaitu memunculkan kembali persediaan barang dagang akhir di debit sebesar 10 juta pada ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 10 juta. Data penyesuaian yang kedua yaitu persediaan perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 150.000. Kita tampilkan dulu neraca saldonya. Pada neraca saldo, jumlah perlengkapan kantor sebesar 250.000. Sedangkan setelah diperiksa ternyata yang tersisa adalah 150.000. Maka dari sini kita harus menentukan jumlah yang sudah dibebankan atau sudah digunakan dengan cara 250.000 yang ada di neraca saldo dikurangi dengan 150.000 yang terdapat pada soal. Hasilnya adalah 100.000. Maka jurnalnya yaitu beban perlengkapan kantor di debit 100.000 pada perlengkapan kantor di kredit 100.000. Selanjutnya, untuk data penyesuaian yang ketiga adalah perlengkapan toko yang terpakai sebesar 100.000. Dilihat dari soal, itu keterangannya adalah nominal yang terpakai. Berarti dalam hal ini, kita langsung catat saja nominal yang ada di soal pada jurnal. Dengan cara, beban perlengkapan toko di debit sebesar 100.000 pada perlengkapan toko di kredit sebesar 100.000. Mengapa tidak perlu dikurangi? Karena yang tercatat pada soal merupakan nominal yang sudah dibebankan atau sudah terpakai, sehingga langsung dicatat saja pada jurnal. Data penyesuaian yang keempat adalah iklan sebesar 600.000 merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2020.
Kita tampilkan dulu neraca saldonya. Dilihat dari neraca saldo, akun yang muncul adalah iklan dibayar di muka. Di sini berarti kita harus menggunakan pendekatan harta atau pendekatan laba rugi. Dan nominal yang digunakan adalah nominal yang sudah menjadi beban atau sudah terpakai. Di neraca saldo pun tercatat saldonya sebesar 600.000, itu untuk 3 bulan ke depan. Cara menghitungnya yaitu 1/3 dikali 600.000 hasilnya 200.000. 1 itu didapat dari bulan Desember, sedangkan pertiganya itu adalah periode iklan. Sehingga jurnalnya adalah beban iklan di debit sebesar 200.000, pada iklan dibayar di muka di kredit sebesar 200.000. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, penyusutan peralatan kantor tahun 2020 sebesar 250.000. Dari sini, sudah terlihat jelas bahwa nominal penyusutannya sebesar 250.000. Sehingga kita langsung tulis saja jurnalnya dengan cara beban penyusutan peralatan kantor di debit sebesar 250.000 pada akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit sebesar 250.000. Data penyesuaian selanjutnya adalah penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Dari sini belum diketahui nominal pastinya berapa. Sehingga kita perlu mencari harga perolehannya dulu. Dilihat dari mana? Itu dilihat dari neraca saldo. Di neraca saldo itu akun peralatan tokonya sebesar 3 juta. Maka cara menghitungnya 3 juta dikali dengan 10%. Hasilnya 300.000. Setelah itu kita catat dalam jurnal dengan cara beban penyusutan peralatan toko di debit sebesar 300.000 pada akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 300.000. Data penyesuaian berikutnya adalah gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar 1 juta akan dibayar tanggal 2 Januari 2021. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa gaji yang seharusnya dibayar pada akhir Desember itu baru akan dibayar tanggal 2 Januari. Sehingga pada waktu menyusun jurnal penyesuaian di akhir periode akan muncul akun utang gaji. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit sebesar 1 juta pada utang gaji di kredit sebesar 1 juta. Baik, untuk soal penyesuaian yang terakhir adalah beban listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2020 sebesar 200.000. Pada soal nomor 8 ini kasusnya sama dengan yang ada di soal nomor 7. Pada waktu mencatat jurnal penyesuaian akan muncul akun utang beban. Maka jurnalnya dapat ditulis beban listrik di debit sebesar 200.000 pada utang beban di kredit sebesar 200.000. Nah, setelah semua soal atau data penyesuaian dikerjakan, jangan lupa untuk menghitung total atau jumlah dari seluruh nominal jurnal penyesuaian. Pada PD Jaya Abadi, jumlah jurnal penyesuaiannya yaitu 19.650.000 di debit dan 19.650.000 di kredit. Artinya sudah balance ya. Sekian video pembelajaran pada pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Semoga bisa dimengerti ya. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya.